Awal tahun, kita semua pernah ngerasa yakin banget. Tahun ini harus nabung besar. Tapi belum lama jalan, baru bulan Maret, kok tabungan malah makin tipis. Di titik ini, banyak orang nyalahin diri sendiri. Ngerasa kurang disiplin, kurang niat. Padahal masalahnya sering bukan kamu. Masalahnya target yang kamu pasang. Kalau nabung tiap bulan bikin stres, bikin hidup terasa berat, itu bukan target keuangan. Itu jebakan. Nabung seharusnya bikin hidup lebih tenang. Gue pernah ngobrol sama seorang karyawan. Gajinya 4 juta per bulan. Target nabungnya 2 juta. Kedengerannya keren, ambisius. Kayak orang yang bener-bener niat ngatur keuangan. Tapi pas dihitung pelan-pelan, biaya hidupnya 3,8 juta. Makan, kontrakan, transport, kebutuhan harian. Akhirnya nabung nggak jalan. Bukan karena dia boros. Bukan juga karena kurang disiplin. Yang paling nyakitin, dia malah nyalahin dirinya sendiri. Padahal masalahnya bukan di orangnya. Masalahnya di target yang dia pasang. Target yang kelihatannya keren, tapi nggak realistis sama kondisi hidupnya. Katanya nabung itu soal niat. Tapi niat doang nggak bisa bayar kontrakan. Kalau mau, katanya pasti bisa. Tapi kalau kondisinya belum sanggup, uangnya dari mana? Sedikit-sedikit jadi bukit itu benar, kalau hidupnya stabil. Soalnya, nabung itu bukan cuma soal niat, tapi soal kalkulasi dan kesadaran hidup. Target nabung realistis itu kayak sepatu, bukan soal mahal atau murah. Ada yang kelihatannya keren, dipakai sebentar masih oke, tapi baru jalan dikit, kaki mulai sakit. Yang penting itu bukan gengsi, tapi pas. Bisa dipakai jalan jauh tanpa nyiksa diri sendiri. Sama kayak nabung, target realistis itu yang bisa dijalanin setelah semua kebutuhan hidup dibayar. Nabung seharusnya bikin hati lebih tenang, bukan bikin hidup penuh tekanan. Karena keuangan itu bukan sprint, ini maraton. Yang penting bukan cepat di awal, tapi konsisten setahun penuh. Banyak orang mulai nabung dengan cara yang salah. Gaji baru masuk, langsung dikurang target. Padahal rumusnya kebalik. Yang harus dihitung dulu itu realita hidup. Baru dari situ tentuin nabungnya berapa. Contohnya gini, setelah semua kebutuhan dibayar, makan, tempat tinggal, transport, ternyata sisanya cuma 300.000. Di titik ini, banyak orang langsung minder, ngerasa gagal, ngerasa kurang niat. Padahal sisa 300.000 itu bukan sesuatu yang memalukan. Itu bukan kecil, itu jujur. Dan kejujuran itu justru langkah pertama buat keuangan yang sehat. Kesalahan kedua saat nabung, kita terlalu motot sama satu angka. Targetnya harus segini, nggak boleh kurang. Padahal hidup kita nggak selalu segaris lurus. Masalahnya, nabung itu bukan soal nominal, bukan soal angkanya kelihatan besar atau kecil. Yang lebih penting itu persentasenya. Kalau gaji naik, nabung ikut naik. Kalau suatu waktu gaji turun, nabung ikut turun juga. Dan itu bukan kegagalan. Yang penting, target nabungnya tetap pas sama kondisi hidup kita sekarang. Karena keuangan itu fleksibel, bukan saklek. Hidup bisa berubah, penghasilan bisa naik turun. Yang harus dijaga bukan angkanya, tapi kebiasaan dan konsistensinya. Konsisten di persentase, biar keuangan tetap jalan tanpa bikin hidup tertekan. Target kecil itu sering diremehin. Kelihatannya nggak keren, nggak bikin bangga kalau diceritain ke orang lain. Padahal, justru target kecil itu yang paling aman. Yang paling mungkin dijalanin tanpa nyiksa hidup. Mulai aja dulu. Bulan ini nabung 300.000, cukup. Nggak perlu maksa, yang penting jalan. 3 bulan kemudian, saat hidup mulai lebih stabil, naikin pelan-pelan jadi 400.000. Kalau kamu konsisten, bukan cuma sebulan 2 bulan, tapi setahun penuh, kamu bakal kaget sendiri lihat hasilnya. Kita sering salah paham soal nabung. Nabung dikira soal kelihatan sukses. Angkanya harus besar, grafiknya harus naik, biar kelihatan hebat di mata orang lain. Padahal kalau dilihat lebih dekat, di balik target besar itu, banyak orang yang sebenarnya lagi capek dan hidup di bawah tekanan. Nabung itu sebenarnya bukan buat pamer, bukan buat validasi, tapi buat bikin hidup lebih tenang. Lebih baik nabung kecil tapi pikiran waras, daripada target gede tapi tiap hari cemas.
Karena ujungnya, keuangan itu soal rasa aman. Dan kalau pikiran kita tenang, hidup bisa jalan pelan-pelan tapi lebih sehat. Kalau hari ini kamu cuma bisa nabung 10.000 sehari, berhenti sebentar. Selamat. Itu artinya kamu lagi sadar sama kondisi keuangan kamu sendiri. Dan percaya atau enggak, itu jauh lebih sehat dibanding sok pasang target besar tapi penuh tekanan. Nabung itu bukan soal kelihatan sukses di luar, bukan soal angka yang bisa dipamerin, tapi soal hidup yang lebih tenang di dalam. Karena keuangan yang baik bukan yang bikin kita kelihatan hebat, tapi yang bikin kita bisa tidur nyenyak. Sekarang, coba tulis di kolom komentar. Target nabung realistis kamu bulan ini berapa? Bukan yang pengen, tapi yang benar-benar bisa dijalanin. Di Sadar Keuangan, kita nggak ngajarin mimpi kosong. Kita ngajarin hidup keuangan yang masuk akal dan bisa dijalanin.